Bab 1731. Orang yang menjepit Corin tak lain adalah Jason. Pagi itu ia datang dengan pakaian rapi mengenakan setelan jas dan dasi, tetapi saat ini, ia setengah telanjang. Corin mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Jason, di mana sopan santun Anda? Apakah ibumu mengajari Anda untuk berkeliaran setengah telanjang di depan orang lain?" Bahu Jason basah kuyup oleh keringat, membuatnya tampak lebih menggoda dari biasanya. "Corin, bukankah ini yang kau inginkan?" tanyanya. Corin menatapnya dengan jijik. "Apa yang kau katakan? Yang kuinginkan adalah kau berhenti menungguku dan pergi dari tempat ini." Jason tersenyum. "Begitukah? Kukira kau menahanku di sini dan menyalakan pemanas karena kau ingin aku melepas pakaianku." Corin telah bertemu banyak orang yang tidak tahu malu dalam hidupnya, tetapi tidak ada yang setidak tahu malu seperti Jason. Tuan Jason, bisakah Anda berhenti berhalusinasi?" Jason tersenyum acuh tak acuh. "Tentu saja aku tidak sedang berhalusinasi, tapi aku belum pernah bersikap seperti ini kepada siapapun selain kamu sebelumnya. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas diriku." Ekspresi Corin berubah muram. Mereka berada di Holden Group dengan banyak staf yang menunggu di luar untuknya, namun Jason bersikap tidak pantas dengan melepas pakaiannya di sana. "Pakai bajumu dulu," perintah Corin. Jason tahu Corin tidak bisa melawan, jadi dia sengaja mendekat padanya dan berkata, "Tidak. Aku kepanasan sekali sekarang." "Corin, bagaimana kau bisa menyuruhku memakai baju saat cuaca sepanas ini? Apa kau ingin aku kena serangan panas? Kalau kamu benar-benar merasa sepanas itu, sebaiknya kamu pakai baju dan segera keluar. Di luar lebih sejuk. Kamu boleh lari telanjang kalau mau, aku tidak peduli. Apapun lebih baik daripada kamu terus mendekatiku seperti ini," kata Corin dengan jijik. Jason tersenyum. "Mengapa aku tidak bisa mendekatimu? Apakah karena kau pikir kau tidak bisa menahan diri?" Bibir Corin berkedut. "Apakah kau tidak punya rasa malu?" Jason terkekeh. "Corin, seharusnya kau sudah mengenalku dengan baik sekarang. Jika aku punya rasa malu, aku tidak akan mengganggumu selama ini. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak akan bisa tidur jika tidak bertemu denganmu. Aku sudah berusaha keras untuk tidak mengganggumu, tapi aku bahkan tidak bisa bertahan satu pagi pun. Itulah mengapa aku meneleponmu untuk memberitahumu bahwa aku akan datang. Dan lihat bagaimana kau memperlakukanku. Kau menyalakan pemanas saat di luar sangat panas." Corin mengerutkan kening. "Jason Talbot, itu masalahmu sendiri karena kau tidak bisa berhenti memikirkanku, tapi kau benar-benar perlu memiliki prinsip. Aku wanita yang sudah menikah, jadi apa yang kau lakukan itu salah." Jason telah menjebaknya di antara lengannya. "Aku tidak peduli. Kau boleh berteriak padaku sesukamu asalkan kau menjadi milikku. Aku rela melakukan apa saja untuk mendapatkanmu." "Apa saja?" Corin tak lagi menahan amarahnya saat ia menendang kaki Jason. "Maaf, tapi aku benar-benar harus melakukan itu. Secara umum, aku tidak pernah menendang rekan bisnisku, tapi kau sudah keterlaluan, Tuan Jason. Sebaiknya kau jangan pernah lagi mengucapkan omong kosong itu di depanku. Kalau tidak, aku akan menendangmu lagi." Jason memegang lututnya kesakitan. Dia mengeluarkan erangan tertahan sebelum meledak dalam tawa histeris. "Oh, Corin, kau membuatku semakin menyukaimu." Corin merinding melihatnya seperti itu. "Jangan bilang kau seorang masokis, Tuan Jason." Jason menegakkan tubuhnya dan pergi mengenakan pakaiannya sambil berkata, "Hanya untukmu. Aku merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika kau memperlakukanku dengan buruk atau tidak menunjukkan minat padaku." Bibir Corin berkedut. "Kalau begitu, sebaiknya kau periksa otakmu, karena kau tidak waras." "Maaf, tapi aku tidak bisa membantumu." "Tidak, kamu bisa. Kamu adalah obatku." Bab 1732. "Bisakah kau pergi saja?" bentak Corin dengan kesal. Jason menatapnya tanpa rasa takut sambil tersenyum. "Aku bisa melakukannya, tapi kau juga ikut denganku. Atau kau lupa kita sudah berencana pergi ke Serenity Bay untuk membicarakan pekerjaan setelah rapatmu?" "Ayo." Corin tidak ingin pergi bersamanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kita tidak perlu pergi ke sana. Bangun galeri senimu sesukamu."
Pastikan saja tidak melebihi 1/5 lahan. Dia tidak cukup bodoh untuk berada di ruang sempit dengan seorang pria yang bisa melecehkannya kapan saja. Jason tidak akan menyerah setelah sekian lama menunggunya. Corinne, apa kau benar-benar akan meninggalkanku sekarang? Kau bilang akan ikut denganku kalau aku menunggumu. Aku sudah bilang kamu bisa membangun galeri itu, jadi kenapa kamu masih marah? Atau karena diam-diam kamu ingin aku menentang idemu setelah kita ke Serenity Bay? Aku ingin kau ikut denganku karena aku ingin kau melihat betapa berani dan kreatifnya ideku. Siapa tahu, kau bahkan mungkin jatuh cinta padaku. Corinne, aku sangat yakin dengan ideku, sangat yakin sampai aku tahu kau tidak akan menolaknya. Bibir Corinne berkedut. Baiklah, aku tidak menolaknya sekarang. Silakan pergi. Hanya itu yang akan kukatakan tentang masalah ini. Melihat Corinne memalingkan muka darinya, Jason berhenti mengancingkan kemejanya. Corinne, apa yang kau lakukan sekarang hanya memaksaku untuk lari keluar setengah telanjang. Kau mungkin bisa tahu aku cukup tidak tahu malu. Jadi jika kau tidak ikut denganku ke Serenity Bay, aku akan keluar dengan pakaianku berantakan dan mengatakan kau telah melecehkanku. Corinne terdiam, dan dia merasakan sakit kepala akan datang. Jason hendak mendorong pintu hingga terbuka ketika Corinne meraih tangannya. Baiklah, aku akan ikut denganmu, katanya dengan nada pasrah, berharap dengan cara ini Jason tidak akan melakukan hal gila. Nah, begitu baru. Kamu akan merasa jauh lebih baik setelah kita berjalan-jalan di sekitar Serenity Bay, kata Jason. Kemudian dia dengan cepat mengancingkan kemejanya dan menyampirkan jaket jasnya di lengannya. Ayo pergi. Corinne menghela napas tak berdaya. Tunggu sebentar. Aku harus memberitahu sekretarisku bahwa aku akan pergi. Jason mengangkat bahu. Oke, tentu. Kalau begitu, aku akan menunggumu di lift. Bagus. Corinne berbalik dan kembali ke kantornya untuk memberi instruksi kepada sekretarisnya agar mengetik notulen rapat dan tugas-tugas pekerjaan lainnya. Jason tidak khawatir Corinne akan meninggalkannya lagi. Dia tahu Corinne adalah wanita yang menepati janji. Dia bersandar di dinding dan tersenyum padanya ketika dia melihat Corinne berjalan ke arahnya. Corinne mengabaikannya dan menekan tombol lift. Jason mengikutinya masuk ke lift, meliriknya sekilas, dan berkata, "Kenapa wajahmu murung? Apa kau begitu kesal sampai harus keluar denganku?" Corinne mencibir, "Kau tahu aku akan kesal, tapi kau terus saja menggangguku. Kenapa kau tidak diam saja sekarang setelah aku keluar bersamamu?" Senyum Jason semakin lebar mendengar kata-kata kasar itu. "Itulah yang kusuka darimu, Corinne. Kau selalu mengatakan apapun yang ada di pikiranmu, tidak seperti wanita bermuka dua itu." Corinne meliriknya. "Bagaimana kau tahu mereka bermuka dua? Mungkin mereka serius denganmu." Jason menyilangkan tangannya. "Siapa peduli apakah mereka benar-benar serius denganku? Wanita yang kusuka adalah kamu, bukan mereka." Mata Corinne meredup. Sangat jelas bahwa dia sangat kesal dengan tindakannya. "Tapi aku tidak menyukaimu. Semakin banyak kamu mengungkapkan isi pikiranmu, semakin aku menyukaimu," kata Jason sambil tersenyum. Bibir Corinne berkedut. Dia memutuskan untuk tetap diam. Jika tidak, dengan kemampuan Jason dalam berceloteh, pertengkaran mereka tidak akan pernah berakhir. Mereka berdua keluar dari lift. Jason hendak pergi ke mobilnya ketika Corinne menghentikannya. Bab 1733. Kita akan pakai mobil perusahaan, dan kamu bisa pakai mobilmu sendiri saat kita kembali nanti, kata Corinne. Jason mengangkat alisnya. Kenapa? Bukankah akan lebih praktis jika kita menggunakan mobilku? Tapi lebih tepat jika kita menggunakan mobil perusahaan karena kita akan melakukan perjalanan dinas. Dengan begitu, tidak akan ada kesalahpahaman. Jason mengerutkan kening tanpa daya. Tidakkah menurutmu kau terlalu berhati-hati, Corinne? Corinne tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia segera masuk ke dalam mobil van perusahaan yang dibawa oleh sopir. Jason mengangkat bahu dan masuk ke dalam mobil bersamanya. Sofia bangun pagi-pagi sekali untuk membuat sarapan untuk Jeremy. Dia berharap Jeremy akan tidak terlalu marah padanya atas kejadian kemarin jika dia meningkatkan kinerja. Dia memasak bacon, telur, dan roti panggang. Jeremy membawa Benjamin ke meja makan, dan mereka makan dalam diam.
Sofia mengupas sebutir telur rebus dan memberikannya kepada Jeremy. Ini, makanlah telur ini, Zachary. Bagaimana kalau kita mengajak Benjamin jalan-jalan sebentar setelah sarapan? Ayah akan segera menyelesaikan pekerjaannya, jadi kita mungkin akan kembali ke Molomia dalam beberapa hari. Tatapan Jeremy terdiam sejenak sebelum mengambil telur rebus darinya. Tentu. Sofia menatapnya dengan hati-hati dan senyum yang berusaha menyenangkan hati. Ada apa, Zachary? Apa kau tidak mau kembali ke Molomia? Jeremy menatapnya sekilas. Apakah kau akan mengizinkanku tinggal di sini jika aku bilang aku tidak ingin kembali? Pertanyaannya membuat Sofia terdiam. Kenapa kamu tidak mau kembali? Rumah kita ada di sana. Rumah. Bagiku, itu hanyalah penjara. Aku sama sekali tidak punya kebebasan. Sofia terkejut. Zachary, apakah kau menyalahkanku karena membatasi kebebasanmu? Jeremy hanya menyesap airnya. Sofia memasang ekspresi sedih. Satu-satunya alasan aku tidak mengizinkanmu keluar adalah karena aku khawatir padamu. Akan merepotkan bagimu untuk pergi kemanapun dengan kursi roda. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Terserah. Jangan tanya aku lagi kalau kamu cuma mau membantahku. Lakukan saja apa yang kamu suka. Sofia terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk membela diri tetapi tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat. Tidak mungkin ia mempertimbangkan untuk membiarkan Jeremy tinggal di sini. Semua usahanya akan sia-sia. Setelah berpikir sejenak, Sofia melanjutkan sarapannya dengan tenang. Setelah sarapan, Jeremy mengajak Benjamin berganti pakaian sebelum mereka berangkat. Sofia juga bersiap-siap dengan merias wajahnya. Kemudian dia mendorong kursi roda Jeremy keluar dari suite dengan Benjamin yang berjalan terlatih-tatih di samping mereka. Mereka kebetulan bertemu Adam, yang sedang keluar dari suite-nya sendiri, ketika mereka berjalan melewati suite tersebut. Selamat pagi, Ayah, sapa Sofia, meskipun percakapan mereka kemarin tidak berakhir dengan baik. Bab 1734. Adam sedang dalam perjalanan untuk menemui seorang teman lama. Ekspresinya langsung berubah masam ketika melihat menantunya yang tidak berguna itu. Melihat Adam mengabaikannya, Sofia mengulangi, "Hei, Ayah. Aku dan Zachary baru saja akan mengajak Benjamin jalan-jalan. Apakah Ayah mau bergabung dengan kami?" Adam mencibir. "Kalian semua sepertinya tidak benar-benar ingin aku pergi. Omong kosong. Tentu saja kami akan senang jika Anda bergabung." Adam melambaikan tangannya. "Lupakan saja. Aku bukan tipe orang yang mau ikut-ikutan ke tempat di mana aku tidak diterima." Setelah itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju lift dengan rombongannya di belakangnya. Sofia mengerutkan kening dan menghela napas pasrah. Hubungannya dengan Adam tegang beberapa hari terakhir. Dia bertanya-tanya kapan Adam akan mentransfer semua asetnya kepadanya. Sofia tidak ingin bertengkar lagi dengan ayahnya, jadi dia sengaja memperlambat langkahnya saat mendorong kursi roda Jeremy agar mereka harus menggunakan lift berikutnya. Dalam perjalanan, Jeremy bertanya, "Apakah kamu dan ayahmu bertengkar?" Sofia tersadar dari lamunannya dan berpura-pura menjelaskan dengan santai, "Tentu saja tidak. Jangan terlalu banyak berpikir, Zachary." Jeremy menyipitkan matanya. "Aku ingat ayahmu selalu memanjakanmu, tapi akhir-akhir ini dia berubah. Apa yang terjadi?" Bahkan Jeremy pun bisa melihat sikap Adam terhadap Sofia telah berubah 180 derajat. Hal ini justru membuatnya semakin khawatir tentang warisannya. Dia menduga Melinda dan Lilin pasti telah membicarakan hal buruk tentang dirinya kepada Adam, dan itulah sebabnya ada perubahan besar dalam sikap Adam. Sialan Melinda, sialan Lilin. Mereka seharusnya masuk neraka saja, pikir Sofia. "Zachary, bukan apa-apa kok. Ayah cuma lagi bad mood karena Melinda dan Lilin kabur dari rumah. Itu saja," kata Sofia. Sudut bibir Zachary turun. "Begitukah? Kukira hubunganmu dengan ayahmu memburuk karena aku." "Omong kosong. Kamu seharusnya tahu ayah menyetujui hubungan kita." "Sungguh." Pintu lift terbuka, dan Sofia mendorong kursi roda Jeremy masuk, diikuti Benjamin dengan patuh di belakang. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan setelah pintu tertutup. "Jika ayahmu tidak menyetujui hubungan kita, dan dia memintamu untuk memilih antara aku dan warisanmu,
mana yang akan kau pilih? Tanya Jeremy tiba-tiba. Sofia sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Dia tertawa canggung dan menjawab, Zachary, apa yang kau bicarakan? Ayah tidak akan pernah melakukan itu padaku. Kau tahu dia sangat menyayangiku. Aku hanya mengatakan, jika. Sofia bahkan tidak ingin memikirkan hal itu. Tidak akan pernah ada kata, jika. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Jeremy terkekeh acuh tak acuh. Jadi, kurasa akan sangat sulit bagimu untuk memilih antara aku dan uang. Sofia mendeteksi sedikit sarkasme dalam nada suaranya. Zachary, dari mana semua ini berasal? Ini bukan pilihan antara satu atau yang lain. Aku akan memilihmu, tetapi aku juga tidak akan melepaskan hak warisku. Aku berhak mendapatkan setiap sen yang dimiliki ayahku. Lagi pula, bagaimana aku bisa memberikan kehidupan yang baik untukmu dan Benyamin jika kita tidak punya uang? Bab 1735. Jeremy tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai apa yang dikatakan Sofia. Ding, pintu lift terbuka. Ayo pergi, kata Jeremy pelan. Sofia mendorong kursi rodanya keluar sambil merenungkan apa yang baru saja dikatakannya. Ia merasa aneh karena tiba-tiba putranya membahas topik itu. Mereka masuk ke dalam RV, dan sopir mengantar mereka ke Serenity Bay. Alasan Sofia bersedia mengajak Jeremy dan Benyamin jalan-jalan adalah karena dia sudah membeli tiket pesawat kembali ke Molomia. Mereka akan berangkat dalam 3 hari. Tidak peduli apakah Adam sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia akan mengantar Jeremy pulang terlebih dahulu. Dia akan menjalani operasi IVF besok, dan kemudian beristirahat selama 2 hari sebelum meninggalkan rumah menuju Molomia. Dia berpikir akan menyenangkan untuk berkeliling kota ibu kota baru karena ada kemungkinan besar mereka tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Mobil RV itu berhenti di lapangan terbuka, dan Sofia mendorong Jeremy keluar. Zachary, udara di sini jauh lebih segar daripada di pusat kota. Tapi tentu saja, masih belum sesegar udara di Molomia, kata Sofia setelah menarik napas dalam-dalam. Jeremy mengabaikannya dan dengan tenang mengamati sekitarnya. Namun, Benyamin menatap Sofia dengan tajam dan berkata, apakah hidungmu alat pendeteksi kualitas udara, Sofia? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa udara di sini tidak sesegar di Molomia? Aku sendiri berpikir udara di sini jauh lebih baik. Ada sedikit aroma vanili di dalamnya. Wajah Sofia langsung memerah, tetapi dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak meledak di depan Jeremy. Karena itu, dia memaksakan senyum dan berkata, Benyamin, kamu terlalu muda untuk tahu apa-apa. Udara Molomia diakui secara internasional sebagai yang terbaik di dunia, jadi tentu saja jauh lebih baik daripada negara lain manapun. Benyamin memutar bola matanya ke arahnya. Kau bahkan bukan orang Molomian, jadi kenapa kau berpihak pada mereka? Kau boleh jadi orang Molomian sesukamu, tapi ayah dan ibu berasal dari kota ibu kota baru. Kami pikir udara di sini lebih baik. Sofia diam-diam menggertakkan giginya karena sikap Benyamin. Cukup, kita di sini untuk bersenang-senang, jadi ayo bersenang-senang. Benyamin, bantu ibu membawa tas ibu agar ibu bisa mendorong ayahmu ke sana. Benyamin menatapnya tajam. Dia tidak akan pernah menerimanya sebagai ibunya. Kamu bawa tasmu sendiri, dan aku akan mendorong kursi roda ayah ke sana. Benyamin kemudian mendorongnya menjauh dan mulai mendorong Jeremy ke tempat yang indah itu. Sofia berdiri diam sambil melotot dan mengumpat Benyamin. Anak nakal itu akan kena akibatnya. Aku akan menyerahkannya begitu aku hamil anak Zachary. Benyamin mendorong kursi roda Jeremy lebih jauh ke lapangan. Kemudian dia menghela napas panjang sambil memandang pemandangan. Udara di sini sangat segar tanpa parfum norak Sofia. Jeremy memandang sekeliling dengan ekspresi muram. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau kembali ke Molomia, kata Benyamin. Jeremy tersadar dari lamunannya dan melirik ke samping ke arahnya. Kenapa kau tidak mau kembali? Benyamin cemberut. Karena kalau begitu aku tidak bisa bertemu Mommy Corinne. Tatapan Jeremy melembut saat nama Corinne disebutkan. Kemudian dia menyipitkan matanya dan bertanya, kau benar-benar menyukainya sebanyak itu, ya? Benyamin mengangguk dengan antusias.
Ya, aku sangat menyukainya. Aku ingin tinggal bersamanya. Jeremy mengelus rambut bocah kecil itu. Jangan khawatir. Kita tidak akan pergi kemanapun. Kita akan tinggal bersamanya di masa depan. Benyamin menatapnya dengan tak percaya. Bab 1736. Benarkah, Ayah, kita benar-benar akan tinggal bersama Ibu Corin? Tanya Benyamin dengan gembira. Ya, benar, jawab Jeremy sambil menatap putranya dengan lembut dan tegas. Pada saat itu, Benyamin berkedip dan menyipitkan matanya sambil menatap suatu titik yang jauh di depan. Kemudian dia berkedip lagi. Ayah, sepertinya aku berhalusinasi. Aku pasti sangat merindukan Ibu Corin sampai-sampai aku melihatnya di sini. Jeremy sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Benyamin. Dia menoleh ke arah anak kecil itu yang sedang menatap dengan tak percaya, dan pupil matanya langsung menyempit ketika melihat Corin. Benyamin sama sekali tidak salah lihat. Itu memang Corin. Dia berdiri agak jauh dari mereka sambil berbicara dengan seorang pria. Dilihat dari gerak tubuh mereka, sepertinya mereka sangat dekat. Setelah ingatannya pulih, Jeremy dapat mengenali pria itu sebagai Jason Talbot. Dia tahu Jason sudah lama menyukai Corin, jadi dia hanya berasumsi bahwa pria itu mencoba untuk kembali meniduri Corin. Tatapan mata Jeremy langsung menjadi dingin, sangat dingin sehingga dia bisa saja menembakkan sinar es jika dia mau. Zachary, Benyamin, kalian berdua sedang melihat apa? Mau minum air? Sofia memberikan masing-masing dari mereka sebotol air mineral. Jeremy segera mengalihkan pandangannya dari Corin dan kembali normal begitu mendengar suara Sofia. Dia mengambil botol air mineral darinya, membuka tutupnya, dan meneguk isinya dengan kepala mendongak. Terima kasih, Sofia. Sofia tersenyum dan memutar tutup botol air mineral lainnya di tangannya. Ini, Benyamin. Minumlah air. Benyamin masih menatap Corin ketika Sofia menyela. Aku tidak mau minum air. Pergi sana, katanya dengan marah. Dasar bocah kurang ajar yang tidak tahu berterima kasih. Pikir Sofia. Benyamin, ibu hanya ingin kamu minum sedikit air. Kamu akan sakit jika tidak cukup minum air, kata Sofia, berpura-pura menjadi ibu yang baik di depan Jeremy. Benyamin tidak menyukai sikapnya. Dia mengangkat dagunya dan mencibir. Tinggalkan aku sendiri. Kubilang aku tidak mau minum air. Ada apa dengan anak ini? Sofia menatap Jeremy dengan tak berdaya. Zachary, lihat bagaimana perilakunya. Biarkan dia sendiri. Sebaiknya kau minum air itu sendiri, jawab Jeremy. Sofia mengira Jeremy akan memberi ceramah kepada Benyamin, tetapi yang dilakukannya hanyalah mengabaikannya. Meskipun kesal, dia memutuskan untuk menelan harga dirinya dan menyelesaikan masalah dengan Benyamin nanti. Dia sedang menikmati pemandangan indah ketika dia melihat Corin dari sudut matanya, yang hampir membuatnya tersedak air minumnya. Apa yang dia lakukan di sini? Sungguh sial. Sial, melihat Corin mungkin akan memicu ingatan Zachary. Pikir Sofia. Dia segera mengamati reaksinya. Ia dengan linglung menikmati pemandangan, dan pandangannya bahkan tidak berhenti sedetik pun ketika melihat Corin. Ia sepertinya tidak memiliki perasaan khusus terhadapnya. Sofia diam-diam menghela napas lega. Zachary mungkin tidak ingat apapun tentang Corin, tetapi dia mungkin akan merebutnya jika melihatnya. Dia selalu bersikap kasar. Maka, dia segera mendorong Jeremy menjauh, tetapi sudah terlambat. Bab 1737. Corin yang melihat mereka. Corin sedang berdiskusi dengan Jason tentang cara mengembangkan lahan di Serenity Bay ketika dia merasa seseorang sedang menatapnya. Dia menoleh ke arah tersebut, dan ekspresinya membeku ketika melihat Sofia, Jeremy, dan Benyamin. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sana. Sementara itu, Jason mendengarkan kata-kata Corin dengan penuh kekaguman. Ia jarang bertemu dengan gadis yang bijaksana dan tenang seperti dia, dan semakin ia mengenalnya, semakin ia menyukainya. Namun, ia merasa aneh bahwa Corin tiba-tiba berhenti berbicara. Ia menoleh ke arah yang dilihat Corin, dan terkejut melihat Jeremy berada agak jauh. Dia kembali, pikirnya. Corin dan Jason menatap Jeremy lama sekali, dan Jasonlah yang pertama kali tersadar dari lamunannya. Dia menoleh ke arah Corin dan berkata, Corin, Jeremy.
Corin bahkan tidak menunggu Jeremy menyelesaikan kalimatnya sebelum dia mulai berjalan menghampiri Jeremy. Dia menatap Sofia dengan tatapan membunuh dan berkata, "Jadi ini suami yang kau sebutkan." Sofia langsung diliputi rasa bersalah. Dia berharap mereka bisa meninggalkan tempat itu sebelum Corin menemukan mereka, tetapi sayangnya, semuanya sudah terlambat. Jeremy akan curiga jika dia mulai melarikan diri saat itu, jadi dia tetap berdiri di tempatnya dan hanya menatap Corin dengan tenang saat wanita itu berjalan mendekatinya. Mata Corin dipenuhi dengan kebencian yang pahit sementara bibirnya melengkung mengejek dan membenci. Sofia dengan cepat tersadar dari lamunannya dan memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak menjawab, tetapi malah berkata, "Corin, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Apakah kamu di sini bersama pacarmu?" "Pacar? Apakah dia merujuk pada Jason?" pikir Corin. "Aku tidak punya pacar. Dia rekan bisnisku, dan kami di sini untuk urusan pekerjaan," jawab Corin dengan pura-pura gelisah. Kemudian dia menatap Jeremy tajam dan berkata, "Jadi beginilah dirimu selama 3 tahun terakhir. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Dan kamu siapa?" tanya Jeremy dengan pura-pura bingung. Kemampuan akting mereka sangat tepat sasaran sehingga Sofia tertipu. Corin sebenarnya tidak ingin berkonfrontasi dengan Sofia, tetapi hal itu akan menimbulkan kecurigaan wanita itu jika dia tidak memberikan reaksi apapun. Karena itu, dia memaksakan diri untuk menghampirinya dan menanyainya dengan marah setelah memperhatikan mereka dari sudut matanya. Jeremy menoleh ke Sofia dan bertanya dengan nada bingung yang sama, "Siapakah dia?" Sofia berusaha memaksakan senyum acuh tak acuh, meskipun jauh di lubuk hatinya ia merasa sangat bersalah. "Oh, dia teman lama kita. Sudah lama kita tidak bertemu, Corin. Bolehkah aku berbicara empat mata denganmu?" tanyanya sambil meraih lengan Corin. Corin tidak menolaknya. Ia mengikutinya ke suatu tempat beberapa ratus meter jauhnya. Matanya merah karena marah, tetapi itu hanya pura-pura. Ia menatap Sofia dengan tajam dan meraung, "Kau sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal mengapa suamiku bersamamu. Kamu juga melihatnya sendiri. Dia sama sekali tidak ingat siapa kamu. Yang dia tahu hanyalah aku istrinya." Corin mencibir. "Jadi kau menjaganya di sisimu selama 3 tahun terakhir. Kau hanya mendapatkan kesempatan ini karena dia kehilangan ingatannya." Sofia mengerutkan kening. "Corin, kau terlalu percaya diri. Apa kau pikir dia akan kembali padamu jika dia belum kehilangan ingatannya? Baiklah, biar ku katakan sesuatu. Kami sudah bersama sebelum dia kehilangan ingatannya." Corin menatapnya tajam. "Begitukah? Aku tidak percaya. Dia tidak akan pergi ke Molomia bersamamu jika kau tidak menggunakan surat nikah itu sebagai alat untuk mengancamnya. Kau memanfaatkan amnesianya untuk berbohong dan mengendalikannya." Bab 1738. Sofia menyilangkan tangannya. "Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Dia tidak ingat siapa kamu sekarang, dan dia juga tidak akan kembali bersamamu." Corin mengangkat alisnya. "Kau mau bertaruh?" Dia berbalik dan berjalan menghampiri Jeremy, tetapi Sofia menghentikannya dengan meraih lengannya. "Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Aku melarangmu berbicara dengannya. Ada apa? Apa kau takut? Kau baru saja mengatakan dia tidak mengingatku, dan dia juga tidak akan kembali bersamaku. Apa kau hanya menggertak?" Ekspresi Sofia berubah muram saat cengkeramannya pada lengan Corin mengencang. "Dia suamiku sekarang. Aku berhak melarang wanita lain berbicara dengannya." Saat kedua wanita itu bertengkar beberapa meter jauhnya, Jeremy dan Jason tetap di tempat mereka, saling menatap. Jason jelas terkejut melihat Jeremy. Lagi pula, dia telah menghilang selama 3 tahun. Setelah tersadar dari keterkejutannya, dia menyipitkan mata dan berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu, Jeremy." Tatapan mata Jeremy tetap tenang, begitu pula nada suaranya ketika dia bertanya, "Apakah aku mengenalmu?" Jason tersenyum. "Jadi, kau memang kehilangan ingatanmu." Jeremy tidak repot-repot mengomentari hal itu. Sebaliknya, dia melirik ke arah Corin dan Sofia yang sedang berbicara. Jason pun menoleh ke arah Corin. "Kami sangat mengkhawatirkanmu selama 3 tahun terakhir. Tapi aku lihat kekhawatiran kami ternyata tidak beralasan. Kau tampak menjalani hidup yang sangat baik.
Kau bahkan sudah memulai keluarga baru. Sedikit nada mengejek terlintas di mata Jeremy. Siapa? Kami. Tentu saja aku dan Corin. Dan keluarga serta teman-temanmu yang lain, jawab Jason sambil tersenyum malu-malu. Jeremy menyipitkan matanya. Apakah kalian berdua sering berhubungan? Jason mengangkat bahu dan tersenyum. Ya, maksudku, tidak mudah bagi Corin untuk membesarkan begitu banyak anak sendirian. Dia butuh seorang pria di sisinya. Aku akan datang untuk menemaninya dan mengasuh anak-anak kapanpun aku luang. Mata Jeremy langsung berubah menjadi lebih gelap, meskipun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Jeremy, bagaimana mungkin kau masih cemburu padahal kau sudah kehilangan ingatanmu? Lagi pula, kau tidak berhak cemburu karena kau sudah bersama Sofia, canda Jason sambil tersenyum. Jeremy menatap tajam wajah Jason. Setelah hening sejenak, dia berkata, sebaiknya kau antar temanmu pulang sekarang. Aku dan keluargaku harus pergi ke tujuan selanjutnya. Jason terus menatapnya. Dia mendeteksi sedikit peringatan dalam nada suara Jeremy. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan menghampiri Sofia dan Corin. Benjamin berdiri dengan tenang di samping Jeremy. Ia sangat ingin memeluk Corin, tetapi ia ingat Jeremy pernah mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh melakukan tindakan intim apapun dengan Corin saat Sofia ada di sana. Karena itu, ia berdiri dengan patuh di sisinya. Corin dan Sofia masih bertengkar ketika Jason menghampiri mereka sambil tersenyum dan berdiri di antara mereka. Corin, kalian berdua sedang membicarakan apa? Ini lama sekali, katanya. Saat itu, Sofia masih mencengkeram lengan Corin dengan sangat erat untuk mencegahnya mendekati Jeremy. Corin dan Sofia sama-sama menoleh ke arah Jason ketika mereka mendengar suaranya. Jason mengerutkan kening saat melihat tangan Sofia di lengan Corin. Kenapa kau memeganginya begitu erat? Apa sih yang sedang kalian berdua bicarakan? Bab 1739. Jason menarik Corin ke sampingnya. Ia merasa sakit hati melihat bekas sidik jari merah di tempat Sofia mencengkeramnya. Cek, cek, aku tahu kalian berdua senang bertemu lagi, tapi seharusnya kau tidak menyakiti Corin seperti itu, Sofia. Kata Jason sambil tersenyum. Jelas sekali Jason berusaha mengambil hati Corin dengan melindunginya. Namun, hal itu justru membuat Corin semakin tidak menyukainya. Sofia tetap ceria. Dia melirik betapa dekatnya mereka berdiri satu sama lain dan berkata, maaf, Tuan Jason. Saya sangat senang bertemu Corin sehingga saya tidak menyadari bahwa saya memeluknya begitu erat. Saya benar-benar minta maaf karena telah menyakiti pacar Anda. Tentu saja, Jason senang jika orang-orang mengira Corin adalah pacarnya. Tidak apa-apa, aku tahu kalian berdua suka bersentuhan fisik saat berbicara satu sama lain. Aku berharap bisa mentraktir kalian makan malam karena kita sudah lama tidak bertemu, tapi suamimu sepertinya terburu-buru untuk pergi ke tujuan selanjutnya. Mungkin lain kali, katanya seolah-olah dia benar-benar pacar Corin. Sofia tak sabar untuk segera pergi dari sana, jadi dia cepat-cepat berkata, ya. Lain kali saja, kalau begitu, aku akan meninggalkan kalian berdua-berdua. Sampai jumpa. Dia melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal kepada mereka dan melangkah menuju Jeremy. Corin mengerutkan kening dan berteriak, tunggu. Kalian belum boleh pergi. Hentikan. Jason meraih lengannya. Corin, jadwal mereka cukup padat, jadi kita tidak seharusnya mengganggu keluarga kecil mereka yang bahagia. Jadilah anak baik, dan dengarkan aku. Lepaskan aku, teriak Corin. Aku harus bertanya padanya mengapa. Sofia mempercepat langkahnya ketika mendengar teriakan Corin. Setelah menjelaskan kepada Jeremy, dia dengan cepat mendorong kursi roda Jeremy ke dalam RV, diikuti Benjamin di belakang mereka, dan mereka segera pergi. Kembali, kau tidak boleh pergi. Kembali, kembali, teriak Corin sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Jason ketika melihat RV itu melaju pergi. Setelah RV itu tak terlihat dimanapun, Jason berkata dengan lembut padanya, tenanglah, Corin. Jangan seperti ini. Mereka sudah bersama selama 3 tahun. Setelah memastikan RV itu sudah pergi, Corin langsung kembali tenang seperti biasanya. Tidak ada sedikit pun kesedihan di wajahnya.
Dia melepaskan tangan Jason dari lengannya dan mengangkat bahu. Kita juga harus kembali. Tidak perlu kita tinggal di sini lebih lama lagi karena aku sudah mengerti rencana kalian untuk galeri seni, katanya. Reaksi Corin membuat Jason bingung. Apa? Dia baik-baik saja sekarang. Cepat sekali. Corin, kamu yakin kamu baik-baik saja? Tanya Jason. Ya, tapi aku lapar sekali. Ayo kita makan dulu sebelum kembali ke perusahaan. Jason tak bisa memahami betapa tenangnya wanita itu. Kau tak bertemu Jeremy selama 3 tahun, dan kau akan membiarkannya pergi begitu saja. Bukankah tadi kau yang menyuruhku tenang? Jadi kenapa menurutmu aneh kalau aku akhirnya tenang? Balasnya sambil berjalan menuju mobil perusahaan dengan tenang seperti biasa. Jason mengerutkan kening dan berjalan bersamanya. Aku memang menyuruhmu tenang, tapi kecepatanmu agak mengkhawatirkan. Kupikir kau pikir aku akan menangis? Tanya Corin dengan sinis. Jason mengangguk. Lagi pula, kau telah menunggunya kembali selama bertahun-tahun, namun kau langsung menerima kenyataan bahwa dia sekarang bersama wanita lain. Kau tahu aku sudah menunggunya, tapi kau tidak mengklarifikasi kesalahpahaman saat Sofia menyebutmu pacarku. Belum lagi, kau juga menghalangiku untuk mengejarnya. Bab 1740. Jason mendekati Corin dan berkata dengan polos, tapi aku melakukan itu untukmu. Maksudku, selama 3 tahun dia menghilang, dia bersama wanita lain. Jadi kamu juga tidak akan rugi, Corin. Bukankah akan lebih baik jika kamu juga punya pacar di sisimu? Bibir Corin berkedut. Kemudian dia berkata dengan sinis, kalau begitu, terima kasih. Kemudian dia membuka pintu mobil dan masuk. Jason tahu dia tidak diterima di sana, jadi dia dengan cepat melangkah ke sisi lain mobil dan berdiri di depan. Dia takut wanita itu akan meninggalkannya di sana jika dia tidak cukup cepat. Pengemudi itu segera menghidupkan mesin dan mengendarai mobil itu pergi. Jason melihat Corin mengetik di ponselnya. Dia pasti sedang mengirim pesan kepada seseorang. Dia selalu sangat jeli, jadi setelah memikirkannya, akhirnya dia mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya membelalak saat dia berkata, Corin, apa kau berpura-pura barusan? Kau sudah bertemu dengan Jeremy sebelum ini, kan? Corin begitu fokus pada ponselnya sehingga dia bahkan tidak mendongak ketika dia berkata, diam dan jangan berisik. Babi akan terbang sebelum Jason bisa diam. Harus kuakui, Corin, kau aktris yang sangat bagus. Kau bahkan berhasil menipuku. Corin mengabaikannya, yang membuat pria itu mendekat agar bisa mengetahui apa yang sedang dilakukannya di ponselnya. Kebetulan dia baru saja mengirim pesan, dan dia segera mengunci ponselnya sebelum menoleh dan menatapnya tajam. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Jason menyeringai dan berkata, Corin, aku benar-benar penasaran permainan apa yang sedang kau dan Jeremy mainkan. Dialah yang menyuruhku membawamu pergi, lalu kau bersikap begitu tenang setelah dia pergi. Apakah kalian berdua bersekongkol? Corin meliriknya dengan tidak senang. Apakah kau benar-benar menuduhku bersekongkol dengan Jeremy? Tidakkah menurutmu itu tidak pantas? Bersekongkol hanya terjadi ketika dua orang bekerja sama secara diam-diam atau melanggar hukum untuk menipu atau mendapatkan keuntungan atas orang lain. Begitukah caramu memandangku? Sebagai orang jahat? Jason tersenyum. Ya, kau memang orang yang sangat jahat. Kau terus-menerus menyakiti hatiku. Corin terdiam. Dia yakin mereka tidak akan pernah bisa melakukan percakapan yang layak. Jason kembali mendekatinya. Ayolah, Corin. Jangan seperti itu. Katakan padaku apa yang terjadi. Mengapa kau berpura-pura ini pertama kalinya kau bertemu Jeremy padahal jelas-jelas kau sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya? Corin tidak mau repot-repot menjelaskan kepadanya. Sementara itu, di dalam RV, Jeremy sedang beristirahat di kursi rodanya dengan mata tertutup. Sofia terus meliriknya dengan gugup dari waktu ke waktu. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia mengenal Corin, namun Sofia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Zakari, apa yang tadi kau bicarakan dengan Tuan Jason? Tanyanya. Ini dan itu, jawab Jeremy dengan mata masih terpejam. Sofia gemetar saat bertanya dengan cemas, sebenarnya apa itu? Dia bilang kami dulu berteman,
dan dia tidak pernah berhenti mengkhawatirkan saya selama 3 tahun saya menghilang. Sofia menarik napas dalam-dalam. Ada lagi. Jeremy perlahan membuka matanya untuk menatapnya. Tidak, tidak ada yang lain. Apakah kamu khawatir dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan padaku? Sofia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tertawa canggung. Tentu saja tidak. Aku hanya bertanya. Kupikir ingatanmu akan kembali setelah bertemu teman lama yang sudah lama tidak kau temui. Tentu saja, Sofia sedang mengujinya. Dia memang agak familiar, tapi aku tidak ingat apapun tentang dia. Gadis itu juga. Siapa dia? Apakah kita pernah dekat di masa lalu? Tanya Jeremy dengan santai.